Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Jasa Sewa Tuyul. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Kebahagiaan adalah sahabat dari ketenangan dan kedamaian. Dan bertumpuknya kekayaan seringkali gagal membeli anugerah indah bernama rasa bahagia. Jawa Timur 1999. Ujian itu datang setelah 6 tahun aku menikahi Risma, istriku. Kami telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 4 tahun. Kami berdua memberi nama Dio. Semuanya berjalan normal dan kehidupan kami terasa indah dan harmonis. Tapi itu semua berubah ketika krisis moneter melanda di tahun 1998. Namaku Rido, dan aku bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil di Sidoarjo. Pekerjaan yang nyaman itu sepertinya memang adalah rejeki bagi Dio, anakku. Karena dulu aku diterima kerja di sana tak lama setelah Dio lahir. Dan selama 4 tahun bekerja, gajinya lumayan, dan bahkan aku sempat 2 kali promosi karena perusahaan menganggap prestasiku termasuk bagus. Kami pun bisa membeli rumah di Sidoarjo dan aku sama sekali tak merasa kekurangan. Keseharian kami juga diliputi canda tawa yang menyenangkan. Apalagi rumah yang kubeli letaknya tak jauh dari kantor, sehingga anak dan istriku sama sekali tak sampai kekurangan waktu dan perhatian karena pekerjaanku. Tapi semua mungkin memang ada masanya. Krisis moneter tahun 1998 yang menggoyang Indonesia dan dunia benar-benar mengawali kehancuran hidupku. Di mana-mana banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan ribuan karyawan harus dirumahkan. Aku adalah salah satunya. Langkah besar pertama yang kuambil adalah menjual rumah di Sidoarjo. Tentu aku sangat bersedih. Selain rumah itu memang kubeli dari hasil keringat selama bekerja di sana, rumah itu juga tempat penuh kenangan kebersamaanku bersama Risma dan Dio. Dengan meneteskan air mata, aku bahkan mengatakan pada Dio bahwa kami semua harus pindah dan tinggal di desa. Ini adalah sebuah keputusan yang berat dan sama sekali tidak mudah. Bertahan di Sidoarjo sepertinya memang sama sekali bukan solusi. Tak ada pekerjaan yang menjanjikan, karena kebanyakan perusahaan memang bukan menerima karyawan, melainkan justru banyak yang mengurangi pekerja. Jadilah kami bertiga mengalami hidup baru di sebuah desa di Kabupaten Jember, yang adalah kampung halaman dari istriku. Dan dengan terpaksa, kami tinggal di rumah mertua. Awalnya aku ingin membeli rumah sederhana di Jember, berbekal uang hasil penjualan rumah di Sidoarjo. Tapi istriku tidak setuju dan menyarankan agar uang itu kupakai untuk membuka usaha baru. Toh, rumah bapak dan ibunya cukup besar dan sangat bisa kami tempati bersama. Usul itu menarik,
Dan setelah kutimbang-timbang, aku pun mencoba bisnis penjualan kain di Jember. Tapi modal yang cukup besar ternyata sama sekali bukan jaminan. Aku yang tanpa pengalaman sama sekali di dunia usaha harus rela merasakan terkaparnya usahaku dalam waktu yang tak sampai 1 tahun sampai benar-benar bangkrut. Laba yang kudapatkan ternyata jauh lebih kecil dibanding aneka biaya yang harus kukeluarkan. Di sini aku menyadari ini adalah tentang pengalaman dan jam terbang, di mana aku sangat minim tentang hal itu. Dunia bisnis ternyata jauh tak semudah dari yang kubayangkan. Sampai di satu titik, aku benar-benar galau karena bahkan semua tabunganku sudah habis. Dan ujian hidupku ternyata belum berhenti. Sejak usahaku bangkrut, semuanya berubah. Aku yang dulu merasa sebagai menantu kesayangan, kini hanya jadi beban di hidup mertuaku. Kegiatanku setiap hari hanya makan dan tidur di rumah mereka, tanpa bisa berbuat apa-apa. Semua lamaran yang kulayangkan ke banyak perusahaan sama sekali tak membuahkan hasil. Dan karena memang kondisi ekonomi sangat mendesak, Risma istriku minta izin untuk bekerja. Dalam situasi serba kekurangan seperti ini, tentu aku tak bisa melarang. Padahal dulu, dengan sangat percaya diri, aku melarangnya bekerja. Karena gajiku memang sangat cukup untuk kebutuhan kami sehari-hari. Berbekal ijazah sarjananya, Risma diterima bekerja sebagai kasir di salah satu perusahaan finance di Jember. Sedangkan aku hanya bertugas antar jemput Dio sekolah. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian aku semakin tak dianggap oleh mertuaku. Bahkan lama-lama, Risma pun kehilangan rasa hormatnya padaku. Sikapnya sudah sangat berubah. Risma mulai sering pulang larut malam. Bahkan saat hari Sabtu dan Minggu yang seharusnya libur, dia tetap keluar rumah dengan alasan lembur. Sebenarnya aku sempat curiga dan mendatangi kantornya saat Risma beralasan lembur. Dan kecurigaanku terbukti. Menurut satpam kantornya, tak ada satupun karyawan yang lembur di hari itu. Risma istriku pasti telah selingkuh. Itu yang tertanam kuat di hatiku. Kuakui, istriku memang adalah wanita yang sangat cantik. Itu pula yang membuatku dulu jatuh hati padanya. Dan bahkan entah berapa kali aku rela bersepeda motor Sidoarjo Jember demi apel ke rumahnya. Saat Risma pulang, aku bertanya baik-baik padanya. Namun yang kudapati hanyalah cacian dan makian. Bahkan mertuaku juga ikut marah padaku, sambil mengatakan bahwa sebagai suami justru aku harusnya bersyukur karena kebutuhan ekonomi bisa dipenuhi oleh Risma. Harga diriku sebagai laki-laki benar-benar terinjak dan tercabik. Karena percekcokan makin panas, aku bahkan sempat diusir oleh mereka. Padahal dulu, akulah yang merenovasi rumah mertuaku sampai sebagus ini. Kelakuan Risma semakin tak terkontrol. Setiap hari dia diantar jemput oleh Pak Robi atasannya dengan mobil mewah. Awalnya, Pak Robi hanya menjemput di depan rumah, tapi lama-kelamaan dia berani masuk ke dalam. Dan konyolnya, bahkan mertuaku menyambutnya dengan ramah
seakan Risma tak punya suami. Tekadku pun semakin kuat. Aku harus berusaha mendapatkan semua yang dulu kumiliki, termasuk pekerjaan dan kehormatan, atas nama harga diri sebagai laki-laki dan suami. Mulai keesokan harinya, sehabis mengantar Dio sekolah, aku mulai berkeliling untuk mencari-cari peluang usaha atau lowongan pekerjaan, tapi belum membuahkan hasil. Sampai suatu hari, perhatianku tertuju pada seorang laki-laki. Dia adalah orang tua dari teman sekolahnya Dio, yang setiap hari juga mengantar anaknya ke sekolah. Orang itu sepertinya seumuran denganku. Dari penampilannya, aku sangat meyakini bahwa orang ini pasti kaya raya. Hampir setiap kali mobilnya berganti-ganti, dan semuanya adalah mobil mewah. Karena semua jalan terasa buntu, aku pun memberanikan diri menyapa dan berkenalan dengannya. Dalam hati aku berharap mungkin orang ini bisa membantu kesulitanku. Namanya Alvin, dan dia mengaku sebagai seorang pengusaha mebel. Ternyata di balik penampilannya yang begitu mentereng, Alvin adalah orang yang sangat ramah. Tak ada kesombongan yang terlihat sama sekali. Walau penampilanku cenderung kusut dan sangat terlihat sederhana, dia menyambutku dengan sopan. Sungguh pribadi yang mengagumkan. Kemudian setelah berbasa-basi, aku pun bertanya tentang kemungkinan lowongan pekerjaan di tempatnya. Dengan tersenyum, dia menjawab ada. Dan bahkan tanpa berbelit, setelah Dio dan anaknya pulang sekolah, dia langsung mengajakku ke rumahnya. Sesampai di sana, aku terpukau dengan kemegahan rumah Alvin. Selain terletak di daerah elit, rumahnya begitu besar dan mewah. Bahkan di antara rumah-rumah lain yang juga besar, rumah Alvin tetap terlihat menonjol. Aku pun dipersilahkan masuk. Dengan canggung dan malu-malu, kulangkahkan kaki memasuki ruang tamu rumah itu. Semuanya terlihat begitu elegan. Tata ruang, isi perabotan, dan paduan warna di dalamnya benar-benar terasa dibuat dengan keahlian dan presisi tinggi. Ini benar-benar hunian idaman. Alvin lalu menawariku bekerja sebagai pelayan di tokonya yang baru dibuka tepat berseberangan dengan rumahnya. Dengan berbunga-bunga, aku pun langsung menyanggupi. Apalagi setelah Alvin menyebutkan angka gaji yang akan kuterima. Bagiku, jumlah itu cukup besar untuk ukuran karyawan baru. Walau tentu tak sebesar gajiku ketika masih bekerja di Sidoarjo. Dengan tersenyum manis penuh wibawa, Alvin pun menjabat tanganku. Katanya sebagai kesepakatan bahwa aku sudah resmi diterima di sana dan mulai besok sudah bisa bekerja. Malam harinya, aku memberitahu Risma bahwa aku sudah diterima bekerja sebagai penjaga toko. Namun, tak ada respon darinya. Mungkin karena gaji yang kusampaikan tidaklah terlalu tinggi menurut Risma. Atau bisa jadi istriku memang sudah mati rasa. Selama beberapa bulan ini, kondisi rumah tangga kami memang jauh dari kehangatan. Tak ada kemesraan dan tak ada canda tawa. Bahkan seingatku,
sudah sangat lama kami tidak melakukan hubungan biologis. Pendek kata, pernikahan ini sudah sangat terasa hambar. Mungkin dialah satu-satunya alasan kebersamaan kami saat ini. Keesokan harinya, aku tak langsung mengantar Dio ke sekolah, tapi mampir ke rumah Alvin sekalian menawarkan untuk membawa anaknya ikut denganku. Ternyata tawaran itu disambut baik, dan Alvin menyuruhku membawa salah satu mobilnya untuk mengantar Dio dan Bobby anaknya ke sekolah. Jadilah setiap hari rutinitasku mengantar Dio dan Bobby sebelum kembali untuk membuka toko. Siangnya pun begitu. Aku menjemput ke sekolah dan kembali lagi ke toko. Sedangkan Dio menungguiku sampai aku pulang kerja sekitar jam 3 sore. Selama 2 minggu bekerja di toko Alvin, belum ada satupun barang yang laku. Lama-lama, aku tentu merasa tidak enak. Membayar gajiku cukup tinggi tapi tak berhasil menjual satu barang pun tentu menjadi beban berat di pikiranku. Akhirnya, aku memberitahu Alvin. Tapi dia hanya tersenyum kecil. Tak terlihat kekecewaan sedikit pun di wajahnya. Aku mulai menduga, mungkin mental seperti inilah yang harus dimiliki seorang pengusaha. Tidak langsung panik ketika satu usahanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lalu, ada satu hari yang kemudian mengubah hidupku. Ketika itu hari libur anak sekolah. Jadi aku tak harus repot mengantar dan menjemput Dio maupun Bobby. Dan karena merasa malas untuk pulang, kuputuskan untuk menutup toko lebih sore. Sekitar jam 5:30 sampai sayup-sayup kumandang adzan maghrib terdengar. Setelah semua selesai kubereskan, aku pun menyeberang jalan untuk mengantar kunci toko. Tiba-tiba, aku melihat gerombolan anak kecil yang hanya menggunakan popok. Mereka berbaris rapi, bersiap memasuki rumah Alvin. Berkali-kali aku menggosok kedua mataku, dan apa yang kulihat ternyata sangatlah nyata. Setelah kuperhatikan lagi, ternyata mereka bukan anak-anak biasa. Mata mereka meruncing ke atas dengan kelopak di sekitarnya berwarna hitam. Telinga mereka pun demikian. Bentuknya agak runcing dan begitu aneh di mataku. Aku mulai yakin mereka bukan anak manusia. Dan setelah mengamati sekali lagi, aku menduga mereka adalah tuyul dan akan mencuri uang di dalam rumah Alvin. Dengan ketakutan yang mulai terasa, kuberanikan diri untuk mengikuti mereka. Langkahku sengaja kupelankan sambil mengendap-endap, dan sepertinya makhluk-makhluk itu tak menyadari keberadaanku. Begitu sampai tepat di depan pintu, Alvin sudah berdiri di sana dengan wajah tegang sambil komat-kamit. Sebelum kalimat apapun kuucapkan, dia memberi isyarat tangan padaku untuk berhenti dan diam. Aku pun berdiri tepat di hadapannya, tanpa mengeluarkan sedikit pun suara sampai Alvin menyelesaikan bacaan-bacaannya. Aku benar-benar kebingungan. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Alvin mengajakku ke sebuah kamar di dalam rumahnya.
Di dalam kamar itu terdapat semacam altar yang di atasnya ada berbagai sesajen serta beberapa keris. Di sini dugaanku mulai bergeser. Tuyul-tuyul itu datang bukan untuk mencuri uang, melainkan mereka adalah peliharaan Alvin. Akhirnya Alvin pun bercerita. Awalnya dia mengaku terpaksa menjelaskan ini karena aku terlanjur melihat makhluk-makhluk kecil itu. Kata Alvin, agar aku tak berpikir terlalu liar. Dan semuanya ternyata benar. Tuyul-tuyul itu adalah makhluk peliharaan Alvin. Dan semua kekayaan yang dia peroleh saat ini adalah hasil dari pesugihan tuyul. Lalu, dengan tatapan mata sangat tajam, Alvin berkali-kali mewanti-wanti agar aku tak menceritakannya pada siapapun, termasuk pada istrinya. Di sini aku mulai heran. Dari cerita-cerita yang pernah kudengar, pesugihan tuyul butuh persetujuan suami istri, karena sang istri harus menyusui si tuyul. Tapi setelah Alvin menceritakan semuanya, barulah aku paham. Menurut Alvin, tuyul-tuyul yang dia punya hanyalah sewaan, dan dia tak harus merawat atau menyusuinya. Tuyul-tuyul itu akan datang saat menjelang malam, dan akan kembali ketika pagi hampir tiba. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik, sekaligus membuatku penasaran. Jasa sewa tuyul benar-benar baru kali ini kudengar dan tak pernah terbayangkan di otakku. Alvin lalu dengan volume suara yang dikecilkan menjelaskan lagi bahwa pesugihan jenis ini sangatlah mudah. Hanya bermodalkan uang sewa dan tak ada perjanjian menyusui atau perawatan semacamnya. Dan yang kemudian membuatku juga tertarik adalah informasi dari sang dukun yang menyewakan tuyul, bahwa tuyul jenis ini tidak meminta tumbal nyawa. Otakku tiba-tiba kemudian berusaha menimbang. Pesugihan adalah tentang kekayaan yang harus ditebus dengan tumbal. Itu yang selama ini ada di pikiranku. Juga jenis tuyul harus disusui oleh istri pelaku pesugihan. Tapi semua pandangan itu berubah setelah mendengar penjelasan dari Alvin. Akhirnya keputusan kubuat. Dengan tekad bulat, aku juga ingin memiliki pesugihan jenis ini. Alvin yang sepertinya memahami apa yang kupikirkan, lalu menawarkan bantuan. Entah apa karena dia kasihan padaku, atau mungkin karena aku sudah terlanjur memegang rahasianya. Keesokan harinya, setelah menjemput anak-anak sekolah, Alvin memintaku untuk mengantar Dio pulang. Dan begitu aku kembali, dia memerintahkan untuk segera menutup toko. Katanya, saat ini juga aku akan diantar ke rumah sang dukun. Kami berdua pun berangkat ke sebuah desa yang cukup jauh. Kata Alvin, rumah sang dukun sudah berada di luar Kabupaten Jember. Setelah sekitar 2 jam perjalanan, kami sampai di sebuah rumah cukup bagus di ujung kampung. Ini rumahnya. Begitu Alvin berbisik singkat di telingaku. Di luar perkiraanku, sang dukun masih muda dan juga sangat kaya.
aku menduga usianya tak terpaut terlalu jauh dari kami berdua. Dan tak seperti dukun-dukun pada umumnya, penampilannya pun cukup modern. Di sana aku mulai diberi penjelasan tentang bagaimana tata cara persewaan tuyul ini. Ternyata memang cukup mudah dan sangat bisa dilakukan sendiri. Seperti yang pernah dikatakan Alvin, tuyul di sini memang disewakan. Aku baru benar-benar percaya setelah kemarin merasa apa yang dikatakan Alvin tidaklah masuk akal. Dan harganya ternyata tidak semahal yang kubayangkan, yaitu Rp500.000. Bagiku tentu masih cukup tinggi, tapi itu jauh di bawah bayanganku yang mungkin mencapai jutaan atau bahkan puluhan juta. Alvin kemudian memberikan tawaran padaku untuk mencoba 2 tuyul dulu. Katanya, jika memang berhasil, aku bisa datang sendiri untuk menambah jumlah tuyul yang disewa. Aku pun manggut-manggut karena makin tertarik. Walau jujur, aku sama sekali tak punya uang untuk itu. Lagi-lagi Alvin peka. Lalu dialah yang membayar sewa 2 tuyul itu. Entahlah, apakah itu adalah kebaikan dari Alvin atau justru sifat buruknya. Setelah aku merasa makin mantap, sang dukun meminta pakaian dalam yang sedang kupakai. Katanya, ini bertujuan agar si tuyul bisa mengenali majikannya melalui aroma tubuh. Ritual berikutnya, aku disuruh masuk ke dalam sebuah kamar yang tertutup. Di sana hanya ada penerangan dari lilin. Sang dukun yang minta dipanggil Mas Joko itu mulai membakar kemenyan. Aroma kemenyan itu terlalu kuat dan sampai membuatku pusing. Lalu, sepertinya aku berhalusinasi. Mataku tiba-tiba melihat Dio dan istriku berdiri, dan kemudian melangkah pergi menjauh dariku. Aku berusaha mengejarnya, namun ada gerombolan tuyul yang menghalangi. Beberapa saat kemudian, aku tersadar dan bertanya pada Mas Joko apa maksud dari kejadian barusan. Katanya, itu adalah pertanda kalau kelak aku akan terpisah dari istri dan anakku. Sebelum aku berpikir terlalu liar, Mas Joko buru-buru menambahkan bahwa terpisah belum tentu berarti kematian. Katanya, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa anak dan istriku melangkah ke tempat yang lebih baik, yaitu kebahagiaan. Dan ketika tuyul-tuyul tadi menghalangi, mungkin artinya memang aku yang harus berjuang sekuat tenaga sebelum mengantar anak dan istriku menjadi lebih bahagia. Jujur, penjelasan itu sebenarnya tak benar-benar bisa masuk ke otakku. Tapi, lalu aku kembali teringat perlakuan istri dan mertuaku selama ini. Dan lagi, sepertinya aku sudah terlanjur melangkah jauh. Akhirnya, aku kembali yakin akan melakukan ini semua. Di dalam kamar itu, wajahku dihadapkan lagi pada asap kemenyan yang sedari tadi aku tak tahan pada aromanya. Kata si dukun, itu untuk menyatukanku dengan tuyul yang akan aku sewa. Setelah cukup lama berjuang menahan bau kemenyan, ritual dinyatakan selesai.
Dan berita bagusnya, kata si dukun, mulai besok kedua tuyul itu sudah siap bekerja untukku. Dengan ritual sederhana yang harus kujalani di rumah. Sore itu juga, aku dan Alvin kembali ke Jember. Kata Alvin, mulai besok aku tak perlu bekerja lagi. Kecuali kalau ritual tuyul ternyata tidak berhasil. Alvin juga mengatakan bahwa uang sewa tuyul yang dia bayar tak perlu kupikirkan. Dan katanya, itu adalah hadiah bagiku karena sudah bekerja di tokonya. Hanya saja berulang kali Alvin berpesan agar aku merahasiakan semuanya. Terutama segerombolan tuyul yang ternyata adalah milik Alvin yang disewa. Aku pun sepakat dan kami berdua berjabatan tangan. Semoga kamu juga berhasil. Itu yang sempat dibisikkan Alvin sebelum aku pamit pulang. Keesokan harinya, aku tak bekerja lagi dan mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan ritual sore ini. Saat matahari menjelang tenggelam, aku membakar kemenyan di belakang rumah karena takut aromanya tercium oleh mertuaku. Tak lama kemudian, aku melihat dua sosok tuyul datang mendekat dari rimbunan semak yang tak jauh dari rumah mertuaku. Kedua tuyul ini persis sama seperti yang pernah kulihat di rumah Alvin. Aku mulai yakin ini semua pasti akan berhasil. Kemudian, tanpa membuang waktu, aku segera mengendarai motor untuk mencari mangsa. Dari kaca spion, aku melihat dua tuyul itu bergelayutan di punggungku. Anehnya, aku tak merasakan apapun. Begitu juga ketika melewati keramaian. Aku juga tak melihat orang yang menatap aneh padaku. Berarti memang hanya aku yang bisa melihat kedua makhluk ini. Sesampai di desa sebelah, adzan maghrib berkumandang. Aku pun menghentikan sepeda motor sejenak di tepi jalan karena kulihat kedua tuyul tadi menutup telinganya saat mendengar suara adzan. Lalu, tak lama setelah adzan selesai, aku segera menunjuk rumah besar yang tak jauh dari sana. Kata Mas Joko kemarin, memang seperti inilah yang harus kulakukan. Dengan ajaib, kedua tuyul itu bergegas berlari dan lenyap dari pandanganku. Beberapa menit kemudian, mereka berdua kembali, dan terlihat di mataku, popok mereka sudah dipenuhi dengan uang kertas dengan berbagai macam pecahan. Pikiranku campur aduk kali ini. Jujur, ada perasaan berdosa. Tapi rasa seperti itu segera tertutup dengan ingatanku betapa istri dan mertuaku selama ini telah menginjak harga diriku. Akhirnya, yang lebih dominan di otakku justru adalah rasa puas karena berhasil mendapat uang. Aku pun segera pulang dengan hati berbunga-bunga. Sesampai di rumah, aku pun menghitung uang-uang itu. Jumlahnya 540.000. Di zaman itu, tentu 540.000 adalah jumlah yang sangat besar. Uang itu lalu kusimpan di lemari baju yang lalu kukunci. Aku memang tak berencana menceritakan ini pada siapapun, termasuk pada Risma istriku. Dan ternyata benar yang dikatakan Alvin dan Mas Joko,
Menjelang pagi tiba, tuyul-tuyul itu lenyap dan tak terlihat lagi. Sikap istri dan mertuaku pun tetap sama, selalu dingin dan tidak bersahabat. Mulai keesokan harinya, kegiatan ritual pun rutin kulakukan. Pada ibu mertua, aku hanya berpamitan keluar karena ada bisnis kecil-kecilan. Memang biasanya Risma belum pulang kerja ketika aku berangkat mengantar dua tuyul itu untuk mencari mangsa. Tak terasa 1 minggu sudah kujalani, dan uang di laci sudah terkumpul cukup banyak. Setiap malam ternyata hasil dari tuyul itu berbeda-beda. Pernah suatu hari aku bahkan mendapat 1 juta lebih. Aku lalu berencana memberikan uang itu pada Risma, sekaligus ingin memberi kejutan padanya karena selama ini hubungan kami sangat jauh dari kata romantis. Malam itu, sekitar jam 8, istriku pulang kerja. Aku berinisiatif mengajaknya makan di luar, karena sudah lama sekali kami tak makan berdua. Sekalian aku akan memberitahu bahwa aku sudah punya bisnis baru. Tentu dalam hati sambil berharap harga diriku sebagai suami akan bisa pulih setelah sekian lama tak punya penghasilan sama sekali. Tapi dengan alasan capek, Risma menolak. Dan malam harinya pun seperti itu. Saat aku mengajaknya bermesraan, dia juga beralasan capek. Padahal sudah sekitar 6 bulan lebih kami tak pernah berhubungan. Keesokan sorenya, aku pun melakukan hal yang sama. Kedua tuyul lalu kubawa ke tempat yang berbeda. Dalam waktu beberapa hari saja, aku sudah bisa membeli sepeda motor baru yang cukup bagus. Jujur, sempat terbersit untuk menambah tuyul ke Mas Joko. Tapi lalu kubatalkan karena aku merasa ini sudah cukup. Dan lagi sempat ada kekhawatiran jika tuyulnya terlalu banyak, pasti kemungkinan diketahui orang tentu akan semakin besar. Hari demi hari berlalu, dan uangku tentu semakin banyak. Kebutuhan sekolah Dio yang dulu dibelikan ibunya, semua ku ambil alih. Bahkan mainan mahal apapun yang diminta, selalu ku belikan. Hanya saja, aku masih bertahan di rumah mertua, sambil menabung untuk suatu saat bisa membeli rumah baru. Melihat hasil yang kudapatkan setiap malam, rasanya tak butuh lama bagiku untuk bisa membeli rumah. Dan aku berharap sikap Risma akan berubah padaku. Sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, aku benar-benar mendambakan hubungan kami kembali hangat dan mesra seperti dulu. Tapi awal petaka terjadi suatu pagi. Ketika Risma berganti baju untuk bersiap berangkat kerja, di kamar mandi aku menemukan alat tes kehamilan. Dan hasilnya adalah positif. Otakku tiba-tiba gelap oleh amarah. Sangat bisa dipastikan itu adalah milik Risma, karena kamar mandi kami ada di dalam kamar dan tak mungkin ada orang lain masuk. Dengan kemarahan yang luar biasa, aku pun mencecar Risma dengan banyak pertanyaan. Tapi di luar dugaan, dengan entengnya dia berkata bahwa dia sedang mengandung anak Pak Robi atasannya. Aku
benar-benar terbakar api cemburu. Percekcokan hebat pun terjadi. Saat itu juga aku berniat mendatangi Pak Robi, tapi Risma menghalangi. Dia lalu mengancam akan mengusirku dan tak mengizinkan bertemu Dio lagi jika aku nekat mendatangi Pak Robi. Dengan sangat terpaksa, aku pun menahan diri. Tak bisa bertemu Dio tentu adalah hal yang juga sangat berat bagiku. Dalam kondisi seperti itu, istriku tetap berangkat kerja. Hari itu hatiku benar-benar kacau. Keinginan untuk membuat perhitungan dengan Pak Robi tentu sangat kuat. Tapi lagi-lagi, ingatan tentang Dio menahan itu semua. Sore harinya, ku coba menenangkan diri dan ritual tetap kulakukan. Tapi ingatan tentang perselingkuhan Risma terus menari di benakku. Dan amarah itu terasa bahkan sampai ketika 2 tuyul datang. Entahlah, rasanya aku benar-benar ingin melampiaskan semua kekacauan pikiranku. Lalu, dengan sekuat tenaga dan penuh emosi, ku tendang 2 tuyul itu sampai terpental. Kedua makhluk itu terlihat kesakitan. Lalu, isyarat tangan mereka berdua seperti meminta sesajen. Tapi, emosiku sama sekali belum reda. 2 tuyul itu kutendang lagi dan kuusir, sampai mereka berdua lenyap entah pergi kemana. Karena kondisi semakin kalut, aku pun pergi ke rumah Alvin untuk bercerita tentang masalahku. Tapi ternyata Alvin tak ada di rumah. Akhirnya aku mencari tempat ngopi di pinggir jalan dan menghabiskan waktu di sana sampai larut malam. Sekitar jam 1, aku pulang ke rumah dan ternyata kondisi rumah kosong. Perasaanku mulai tidak nyaman. Tiba-tiba aku teringat saat-saat aku menendang 2 tuyul tadi. Aku lalu mencoba bertanya pada tetangga sebelah rumah. Katanya, semua orang berangkat ke rumah sakit untuk membawa Dio yang tiba-tiba badannya panas. Firasatku semakin tak karuan. Dengan segera aku berangkat ke rumah sakit. Sebelum memasuki ruang rawat, mataku menangkap 2 ekor tuyul ada di sana. Aku hafal, mereka berdua adalah tuyul yang kusewa dan kutendang tadi. Tatapannya sangat tajam padaku dan sepertinya penuh amarah. Jantungku berdetak semakin tak beraturan. Dengan kaki gemetar, ku percepat langkahku. Dan kekhawatiran terbesarku terjadi. Di sana, kulihat Risma dan kedua mertuaku menangis sejadi-jadinya di samping tubuh Dio yang ternyata tidak bergerak lagi. Aku benar-benar sangat terpukul. Di sini aku sadar, kekayaanku selama beberapa minggu ini memang kudapat dari jalur yang tidak dibenarkan. Dan mungkin ini adalah bentuk hukuman Tuhan padaku. Setelah tahlilan malam ke-7 meninggalnya Dio, dalam semua kesedihan, aku membuat keputusan besar. Kuceraikan Risma dan aku pulang kembali ke Sidoarjo, ke rumah orang tuaku. Kehilangan Dio tak bisa terganti dan terobati oleh apapun. Entah bagaimana nasib hubungan Risma dan Pak Robi, aku tak lagi peduli.
Yang jelas, sesekali aku hanya bisa menyapa Dio dengan berziarah ke makamnya. Semoga anakku tenang di alam sana dan tak sampai menanggung dosa kebejatan yang dilakukan kedua orang tuanya. Tamat. Demikian kisah dari kami, Jasa Sewa Tuyul. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.